Dan biasanya, ini poin terpentingnya, biasanya para pengikut sekte kayak gitu itu di bagian tubuh ya, aduh gue merinding banget. Di bagian tubuh biasanya ada suatu tanda simbol lambang kayak gitulah dari pengikut sekte tertentu yang dianutnya. Itu biasanya ada kayak tato, model tato kayak gitu, cuman bentuknya lambang ketuhanan di kaumnya mereka gitu. Biasanya itu paling banyak tuh di leher bagian belakang, teman-teman. Bekasi, Juli 2020. Singkat cerita, gue diajak nih eksplorasi ke rumah kosong sama temen gue, Bugs 888 dan Nobi dari Zona Seram. Lantas gue tanya, ini rumah apa? Kok aneh? Dan pada akhirnya gue mendapatkan info, ternyata rumah terbengkalai yang gue kunjungi ini dulunya digunakan sebagai tempat persembunyian dan sarana aktivis para pengikut ajaran sesat, cuy. Yang lebih populer di kalangan masyarakat itu disebut dengan nama sekte. Dan ngomong-ngomong tentang sekte, ada beberapa sekte yang sempat menggemparkan Indonesia. Di antaranya ada sekte Satria Peningit yang didirikan oleh Agus Imam Solihin. Selanjutnya ada Gavatar nih, Gerakan Fajar Nusantara yang dipimpin oleh Ahmad Musadek. Dan selanjutnya ada Kerajaan Ubur-Ubur yang dipimpin pasangan suami istri Rudi dan Aisyah. Dan yang terakhir ada Kerajaan Lia Eden, Lia Aminuddin nama aslinya. Lia Eden sempat menggemparkan masyarakat Indonesia karena mengaku sebagai penyebar wahyu Tuhan dan reinkarnasi Bunda Maria. Gila sih menurut gua, dan lebih gila dan terkejutnya gua saat mendengar info lanjut bahwa rumah ini sempat dijadikan markas ritual kerajaan Lia Eden, cuy. Wow, gila. Sumpah bikin gua geleng-geleng kepala. So, ikuti wisata malam angker E-Live di tempat ini. Oke cuy, what's up bor? Balik lagi bersama gua Azam Narendra, orang tengil yang suka keluyuran tengah malam cuy. Wadaw. Oke, di malam ini, malam Jumat ini ya, gue melakukan eksplorasi lagi ke daerah Bekasi ya. Gue mendapatkan rekomendasi tempat ini dari channel Bugs 88 dan Zona Serem ya, dari Nobi. Oke, gue akan memasuki ruangan rumah ini ya, tapi lewat samping guys. Oke, jadi ikutin terus perjalanan wisata malam angker gue di tempat ini cuy. Oke, gaskoy. Oke, jadi gue akan masuk nih dari pintu samping ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, para penghuni tak kasat mata, gue hadir lagi ya di tempat kosong-kosong seperti ini. Semoga kalian gak bosen cuy. Lagi-lagi si Azam. Oke teman-teman, just info aja ya buat kalian semua. Gak bosen-bosennya gue akan ngomong, dalam kehidupan apapun yang Anda lakukan saat ini akan berimbas kepada kehidupan Anda di masa depan. So, jangan macem-macem. Oke, ngomong-ngomong malam ini gue akan melakukan eksplorasi lagi ya, melanjutkan. Ini gue udah berada di lokasi pertama nih. Jadi awal masuk nih kayak gini teman-teman. Ini dari pintu samping. Ini tuh rumah ada 2 lantai ya. Oke, gue lanjutkan. Dan di depan gue ada ini kayak lemari, masih bagus sih cuy. Konon ini ditinggalkan dari tahun 2004 ya cuy. Berarti sekitaran 16 tahun sudah terbengkalai. Oke, kita sambil masuk ya, sambil ntar cerita historinya. Wow, kalian bisa lihat sendiri visualisasi dari rumah ini. Oke, hai, halo, hai, halo. Tadi ada yang bersuara di sini. Hai, halo, halo.
Kok nggak ada yang menyaut salam gua sih? Assalamualaikum. Oke, ini dari samping ya teman-teman. Ini udah apa sih ya? Ini tembok ya, bukan pintu ya. Oh ya, ini tembok. Dan anehnya di rumah ini tuh banyak kaca teman-teman. Banyak kaca di rumah ini. Banyak kaca ya di rumah ini. Gue nggak tahu deh. Padahal kaca itu kayak dimensi ya. Dimensi pengantar gitu. Antara dunia manusia sama dunia astral itu biasanya bisa perantara lewat kaca coy. Tapi ini kaca masih bagus sumpah. Oke, namanya juga rumah jutawan ya. Pasti barang-barangnya itu branded semua. Oke, gue masih mencari aura mistis di rumah ini. Guys, suara apa tuh? Oke ya. Ini adalah tempat apa lagi ini? Ini kayaknya kayak dapur sih. Kayak toilet itu di ujung sono. Oke, gue lanjutan tuh kan, bener. Wish, ada apa lagi tuh? Suara banyak sekali di sini. Halo, halo, assalamualaikum. Dan ini kaca lagi teman-teman. Dibilangkan ini. Oke, dan waktunya gue akan sedikit cerita histori dari rumah ini ya teman-teman. Dan ini pintu masuknya teman-teman nih. Pintu masuknya di sini, cuman ini dikunci cuy, nggak bisa lewat depan. Makanya gue tadi lewat belakang. Oke ya. Jadi teman-teman semua, rumah ini adalah rumah mewah jutawan di daerah Bekasi. Yang konon menurut penuturan warga sekitar dan informasi dari sumber yang gue dapat, rumah ini adalah wah, nungguin ya. Oke, gue lanjutkan. Rumah ini adalah rumah kayak tempat persembunyian gitu, tempat base camp lah, base camp orang-orang yang menganut ajaran sekte. Why? Kalian tahu apa itu sekte? Wow. Coba yang bisa tahu apa itu sekte bisa berburu di kolom komentar, tapi sedikit gue jelasin ya sambil jalan. Oke, gue udah sampai di ruang tengah nih. Oke, gue lanjutkan untuk explore sambil cerita ya. Gue lanjutkan, sekte adalah menurut sosiologi agama. Sekte bisa berarti itu sekumpulan kelompok atau individual yang mempunyai pertentangan dengan agama besar lainnya sehingga mereka memisahkan diri dari kelompok tersebut karena ada suara. Oke, gue lanjutkan. Karena mereka berpikir itu agama tidak bisa mendamaikan permasalahan mereka, jadi mereka mengasingkan diri dan membentuk aliran yang disebut sekte tersebut teman-teman. Oke, anyway, gue udah berada di lantai menuju ke lantai 2 ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi gue penasaran pengen lihat sini. Ini kayak halaman luas ya, depan, tapi bagian samping. Oke ya. Jadi ini kayak yang tadi tembus ke situ. Itu kan benar, ini toilet teman-teman. Ini toilet ya. Guys. Ada suara dari dalam. Oke, gue lanjutkan untuk explore ke lantai 2 ya. Gas kuy. Oke, sedikit cerita lagi karena gue penasaran ya sama sekte-sekte kayak gitu. Dan alhasil cerita yang gue dapat mengejutkan sekali sih. Jadi pada zaman dahulu kan banyak tuh aliran sekte-sekte yang berkembang di Indonesia. Salah satunya Lia Enden gitu. Terus apalagi itu yang Goal of Children gitu. Jadi aliran-aliran sesat itu katanya Lia Enden pernah berada di base camp ini teman-teman untuk melakukan sekte pemujaannya dan ritual-ritual sesatnya. Aduh, benar-benar ini rumah benar-benar historinya menyeramkan sekali. Halo, ngomong-ngomong gue udah di lantai 2 nih. Ada yang mau berkomunikasi? Astagfirullahaladzim. Bener sumpah teman-teman, gue di lantai 2 merasakan eksistensi sensasi dari kehadiran mereka. Halo, kalian?
yang ada di sini? Apakah ada yang mau berkomunikasi? Dan di sini, di lantai 2, di lantai ini nih, pernah terjadi ritual pemujaan kayak gitu teman-teman. Kok gue merinding banget di sini ya, di lantai 2 ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi lu lantai 2 segini sih kecil doang teman-teman tuh kan. Kalau kayak gini tuh identiknya banyak kamar ya. Banyak kamar. Tuh. Ruangan 2 tuh sempit, cuman kamarnya itu udah ada 3 teman-teman. Padahal ini sempit loh lantai 2. Menjadi karakteristik dari rumah-rumah pemujaan sekte kayak gitu ya. Tuh ruangannya sempit cuman banyak kamarnya. Astagfirullahaladzim. Gue penasaran ini udah tembus ke lantai keluar ya. Tembus keluar teman-teman. Aduh, kamera gue ngeblur. Dan di sini gue mencium bau sesuatu teman-teman. Gue mencium bau sesuatu, sumpah. Dan agak busuk. Gue masuk lagi ke dalam. Halo. Hush, ada suara di belakang gua. Halo, kalian. Aduh, gue sebenarnya agak-agak creepy ya. Nah, ini apa nih? Tadi kayak menarik perhatian gua. Bisa dibuka nggak sih? Bisa coy. Oh bisa, ini bisa dibuka. Ada suara sumpah. Tuh, suara tuh. Suara ketawa. Suara ketawa sumpah. Suara ketawa dan durasinya lumayan lama. Hilang suaranya. Seriusan nih, beneran nih. Seriusan ini. Aduh, gue tutup lagi pintunya. Buset teman-teman. What's it that? Apa itu tadi teman-teman? Pas gue keluar dari jendela ini, terdengar suara cekikikan wanita. Gila. Dan sekarang udaranya udah mulai panas banget ya. Tadi sumpah dingin banget, sekarang berubah jadi panas energinya. Gila. Hish. Ada suara di sini. Kok suaranya banyak kan dari luar ya? Astagfirullahaladzim. Halo. Dan ini lumayan sih ini. Rumah bener-bener rumah jutawan ini coy. Gila. Halo, di bawah ada orang. Siapa tadi yang lari-lari di tangga? Halo? Bener sumpah, kepala gue udah mulai gemeteran terus. Kepala gue bingung nih mau kemana lagi ya. Gue mau turun lagi atau keluar dari rumah ini. Tapi gue denger di bawah sini ada tangga yang langsung ke bawah teman-teman. Yuk, tadi yang bau-bau busuk siapa? Yuk, yang bau busuk tadi siapa? Keluar. Halo. Ini berarti ruangannya kosong sih, jadi nggak banyak dieksplor barang-barangnya teman-teman. Halo. Wadaw, ada yang mau bermain dengan gua? Let's play to me. Hai. Wadidaw. Ini ruangan atas ya, pintu atas cuman sama nggak bisa dibuka cuy. Oke, jadi gue memutuskan untuk turun ya. Turun tapi gue mau lewat sini cuy.
Tapi kayak gimana ya? Gue mau turun cuman kayak masih tertahan di sini loh. Kayak ada sesuatu gitu yang mencegah gue untuk turun, ada sesuatu. Halo, gue turun lagi ya sebentar ya. Halo, gue kembali turun nih. Gue kembali turun ke lantai bawah. Halo, buat kalian, ada yang mau berinteraksi? Dan ini apa ya? Gue penasaran. Ini apa sih ya yang geletak di tengah-tengah? Oh, ini shower buat itu ya, mandi. Bak gede. Ini teman-teman. Halo. Aduh, bau aneh. Bau itu tercium lagi. Bau busuknya tercium lagi di lantai bawah, teman-teman. Wadaw. Dan gue merasakan eksistensi kehadiran mereka lagi. Cuman sayangnya sampai sekarang gue belum melihat sesuatu apapun ya. Hanya bau, energi, sama suara. Dan ini di depan gue ada pintu yang tertutup, teman-teman. Tapi nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka ini kuncinya, cuy. Terkunci kayaknya. Dipaku dari dalam. Gue penasaran dah. Di warna apa ya? Merah mencolok banget kayak gini. Halo. Halo. Kok salam gue nggak pernah dijawab sih? Kesel gue jadinya. Halo. Aduh. Ya udah, gue naik lagi ke atas. Kalau di atas nggak ada apa-apa. Hish. Ada suara naon. Lagi-lagi suara. Oke, gue naik lagi ya. Dan ini baunya dari tadi gue penasaran ya. Baunya tuh aneh, gue belum pernah mencium bau seaneh ini loh. Di tempat dimana gue explore. Apa karena ini berhubungan dengan rumah bekas pemujaan pengikut sekte ya, aliran sesat kayak gitu. Jadi teman-teman, just information aja ya. Jadi kalau pengikut aliran sesat kayak sekte kayak gitu, itu ritualnya tuh macem-macem dan itu aneh-aneh. Ada juga yang mengharuskan para pengikutnya untuk meninggalkan rumahnya dan kayak menyendiri kayak gitu ya. Ada juga yang sampai apa ya, kayak melukai orang-orang keluarganya kayak gitu. Terus dan paling parahnya lagi biasanya ada suatu ritual yang mengharuskan para pengikutnya berhubungan intim dengan keluarganya, bahkan dengan anaknya. Itu gila banget. Oke, jadi buat kalian semua jangan sampai tergiur dengan aliran sekte sesat kayak gitu. Karena sumpah iming-imingnya itu banyak sekali. Kalian pasti diiming-imingi kayak mendapatkan kekayaan yang 7 turunan nggak habis-habis. Itu pasti kayak gitu. Cuman bener-bener itu aliran sesat banget, teman-teman. Dan biasanya, ini poin terpentingnya, biasanya para pengikut sekte kayak gitu itu di bagian tubuh ya. Aduh, gue merinding banget. Di bagian tubuh biasanya ada suatu tanda simbol lambang kayak gitulah dari pengikut sekte tertentu yang dianutnya. Itu biasanya ada kayak model tato kayak gitu, cuman bentuknya lambang ketuhanan di kaumnya mereka gitu. Biasanya tuh paling banyak tuh di leher bagian belakang, teman-teman. Tuh pasti ada tandanya di situ. So buat kalian kalau berteman sama siapapun lihat di bagian leher bagian belakangnya dulu ya, ada tato lukisan yang aneh-aneh enggak. Kalau aneh-aneh, wow, kalian harus waspada cuy. Oke, jadi cukup sekian ya explore gue di rumah jutawan ini yang terkenal dengan aliran sesat sekte. Oke, see you the next video. Sampai jumpa di wisata malam Angkeri Live selanjutnya. Gas kuy, gua turun dari rumah ini.